Halo semuanya, hari ini kita mau naik kapal. Mau tahu kapal itu kapal apa? Silakan ikutin ya. Oke, sekarang kita sudah di dalam kapal. Kita sudah sampai di depan kamar. Kamar kita adalah 136. Ini kuncinya. Kita lihat ya, kuncinya di sini. Oke, sekarang kita buka pintu ya. Oke, kita sekarang udah sampai di dalam kamar. Kamarnya lumayan lah, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga, tapi cukup lah untuk sebuah keluarga kecil. Di sini juga kita lihat ya, ini ada WC-nya. WC-nya memang nggak terlalu besar, tapi cukup lah. Mau mandi, mau pakai toilet, semuanya ada. Kamar ini juga ada sedikit spesialnya. Kita lihat ya spesialnya apa. Oke, kamar ini punya balkoni. Nah, kita lihat ya, balkoni. Balkoninya walaupun tidak terlalu besar, tapi bolehlah untuk santai. Kita lihat ya, kapalnya sudah berangkat. Kita udah di tengah laut. Lumayan ya pemandangannya. Kapalnya udah jalan. Oke, nanti kita lihat ya di dalam kapal ini ada acara apa aja. Whatever you choose to do it with a smile. Ladies and gentlemen, thank you for attending the Royal Evening. Have a great evening and a fantastic cruise. Thank you. Ladies and gentlemen, there he is for the last time, Captain Eric. Thank you, Captain. Thank you so much. Karena perjalanannya lumayan panjang, saat pertama kali kita sampai di kapal, kita juga sudah lumayan capek dan juga lapar. Jadi pertama kali yang kita kunjungin itu adalah restorannya. Restorannya berada di lantai 14 di dalam kapal. Setelah kita masuk, ternyata restorannya itu besar sekali. Makanannya juga terdiri dari Western, Eastern, Japanese, Indian, dan juga terdapat banyak sekali buah-buahan dan juga puding. Jadi bagi yang berminat, silakan aja lihat sendiri ya. Selain makanan, minuman di sini juga terdapat banyak sekali pilihan seperti teh, kopi, susu, dan banyak sekali pilihan jus yang bisa kita pilih. Intinya sih kita bisa makan sepuas hati kita, tapi jangan lupa juga harus menjaga kesehatan. Jangan karena makanannya terlalu enak, kita makan terus. Pertama kali sampai di kapal aja sudah sakit ya. Selain makanan dan minuman, satu lagi yang saya rasakan adalah servis dari karyawannya itu bagus sekali. Oke, karena sekarang kami sudah lapar sekali, jadi kami makan duluan ya. Silakan aja kalian lihat sendiri makanannya gimana. Hari ini kita sudah kenyang sekali, jadi kita sekarang mau titip anak dulu. Nanti kita jalan-jalan malam hari di decknya ya, oke? Satu lagi kelebihan di kapal ini adalah dia menyediakan tempat penitipan anak. Jadi bagi yang punya anak kecil dan pengen menikmati waktu berdua, silakan aja titipkan anak kita di tempat penitipan. Itu juga gratis kok. Tempat penitipan anak di sini juga dibagi berdasarkan umur. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh anak kita sudah sesuai dengan usia mereka.
Jadi jika anak kita bisa enjoy di dalam sana, kita yang sebagai orang tua juga bisa lebih enjoy di dalam kapal ini. Dari pengalaman saya sendiri sih, anak saya suka sekali ya dengan tempat tersebut. Jadi bagi yang ada bawa anak kecil, silakan aja dicoba, mana tahu mereka suka juga. Oke, sekarang kita sudah selesai nitipkan anak. Sekarang kita mulai jalan-jalan di dalam kapal ini ya. Interior di dalam kapal ini juga bagus sekali, sehingga kadang kita bisa lupa bahwa sekarang kita berada di dalam kapal dan di tengah laut. Kapal ini juga terdapat banyak kafe yang bisa menghabiskan waktu kita. Selain makanan dan kafe, kapal ini juga terdapat banyak duty free shop. Jadi bagi cewek-cewek yang hobinya belanja, silakan aja sediakan dompet kalian tebal-tebal ya. Dan bagi para cowok, silakan aja kalian hati-hati. Soalnya selain duty free shop biasa, mereka juga kadang terdapat banyak sekali promosi dan diskonnya juga lumayan besar loh. Jadi hati-hati ya bagi para cowok. Oke, sekarang kita kembali lagi ke cerita sebelumnya. Kita sekarang mulai jalan-jalan malam hari. Lihat ada fasilitas apa aja terdapat di kapal ini ya. Acara malam hari sih sebenarnya banyak sekali. Di sini juga terdapat banyak sekali show, tapi sayangnya show-nya tidak bisa rekam. Jadi mau tak mau kita keliling dulu lihat di mana aja acaranya yang bisa buat rekaman ya. Dan bagi yang pengen tahu show-nya itu apa aja, silakan ya datang sendiri ya. Kalau menurut saya sih show-nya sih lumayan bagus. Cuman sayangnya kita tidak bisa menampilkan di sini ya. Oke, mungkin ini sedikit pemandangan malam hari di dalam kapal dulu ya. Sekarang kita mau cari dulu sebuah bar untuk santai dulu ya. Oke. Halo semuanya, hari ini kita mau pergi main air. Ayo kita main. Nah, ini adalah permainan yang paling kita sukai di antara semua mainan yang ada di dalam kapal ini. Namanya Flow Rider atau selancar. Selain seru, permainan ini juga jarang sekali ditemukan di tempat lain. Permainan ini bisa kita nikmati sepuasnya, tetapi kita harus antri ya. Di sini kami juga mau minta maaf, soalnya ini adalah pertama kali bagi kami untuk berselancar. Jadi ya tahu-tahu aja sendiri deh gayanya gimana. Menurut saya sendiri sih saya suka sekali ya permainan ini. Soalnya kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita. Dan karena kami adalah pemula, jadi untuk menjaga keseimbangan tubuh itu aja sudah menjadi sebuah tantangan yang sangat berat. Bagi kami berdua bisa bertahan dan menjaga keseimbangan aja sudah menjadi sebuah kebanggaan. Bagi yang tidak pernah berselancar, tidak usah takut deh. Soalnya di sini mereka ada sediain pelatih untuk mengajarin kita cara bermain. Jadi bagi kalian yang ada kesempatan datang naik cruise ini, jangan lupa ya mencoba permainan ini, sangat seru sekali loh. Nah, setelah selesai kita bermain selancar, kita lanjut lagi ke kolam renang. Kolam renang di sini juga dibagi ada outdoor dan indoor.
Yang kita pilih adalah di dalam indoornya. Enak nggak whirlpoolnya? Enak sekali. Oke, setelah selesai berenang, kita lanjut lagi mencari permainan untuk keluarga. Yang pertama kita datangin adalah sebuah arcade. Arcade ini tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Game yang ada di dalam arcade ini juga termasuk lengkap. Jadi kita bisa habiskan beberapa waktu bersama keluarga di dalam arcade ini. Tapi ingat ya, permainan yang ada di dalam arcade ini bukan free. Jadi kalau misalnya kita mau main, ya mau tak mau kita harus mengeluarkan biaya lagi. Kalau memang ada yang hobi dengan game arcade, silakan aja coba permainan di sini. Rasanya sih tidak masalah kalau menghabiskan sedikit biaya, soalnya kan lagi liburan. Kalau misalnya tidak hobi dengan game arcade, bisa aja kita skip di sini. Soalnya di dalam kapal ini masih terdapat banyak sekali permainan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Oke, jadi sekarang kalian nilai sendiri aja game-game yang ada di arcade ini perlu tak kita main dan perlu tak kita keluarkan biaya tambahan lagi. Oke ya. Nah, ini juga salah satu permainan yang paling diminati oleh banyak orang. Namanya bumper car. Kalau di Indonesia ya namanya bom-bom car. Permainan ini juga termasuk fasilitas yang ada di dalam kapal. Jadi ini adalah free ya. Cuman kadang antrinya panjang sekali. Jadi kita nilai sendiri deh ya. Soalnya kalau misalnya antrinya panjang sekali, mau tak kita antri untuk main bom-bom car ini? Di tempat permainan bumper car ini ada 2 lantai. Lantai pertama sudah kita lihat, jadi sekarang kita ke lantai 2 lihat. Lantai 2 juga terdapat banyak sekali permainan lain. Di lantai 2 ini bisa kita lihat ya, ada banyak meja pingpongnya. Tapi di sini yang menarik perhatian saya adalah di sini ada tempat Xbox Center. Xbox Center ini juga free, tapi karena peminatnya banyak sekali, mereka membuat sebuah aturan. Aturannya adalah setiap orang hanya bisa main dalam waktu 30 menit saja. Game-game yang ada di Xbox itu juga termasuk banyak sekali, tapi sayangnya waktunya cuma 30 menit. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak main game yang ada di situ. Cuman ya lumayan sih, di dalam sebuah kapal juga disediakan sebuah Xbox Center untuk kita nikmati. Jadi bagi kawan-kawan kita yang hobi main game Xbox, kalau misalnya ada datang dari kapal, jangan lupa ya mencoba game-game yang ada di sini. Nah, di sini kita juga ada main satu permainan yang cocok sekali untuk keluarga. Namanya adalah laser gun. Game ini cukup seru kalau dimainkan oleh sebuah keluarga. Jadi game ini juga sangat direkomendasi kalau misalnya kalian datang naik cruise ini ya.
sekarang kita mau naik salah satu atraksi yang sangat spesial di Royal Caribbean. Coba lihat ya, itu apa? Kalau permainan ini sih menurut saya tergantung masing-masing orang. Soalnya permainan ini ada dikenai biaya tambahan. Kalau misalnya kita naik wahana ini, kita bisa melihat seluruh kapal ini dan sekaligus kita bisa menikmati pemandangan yang ada di laut. Kalau misalnya kita tidak mempermasalahkan biaya, menurut saya sih wahana ini sangat direkomendasikan ya. Kalau misalnya kita pengen lihat seluruh kapal serta melihat pemandangan laut dari ketinggian yang cukup tinggi, wahana ini menjadi satu-satunya pilihan yang sangat direkomendasikan. Nah, setelah selesai kita menikmati pemandangan kapal dari ketinggian. Di sini juga ada satu kolam renang lagi. Kolam renang ini tidak besar, bisa dibilang kecil. Cuman kondisi di sini sangat santai sekali. Jadi bagi orang yang pengen menikmati liburan dengan santai, di sini tempatnya cocok sekali. Nah, setelah main seharian, sekarang kita mau menikmati dinner di sebuah restoran yang cukup bagus. Halo semuanya, sekarang sudah malam. Di dalam kapal ini ada dua bartender yang sangat spesial loh. Jadi mau lihat spesialnya di mana? Ayo kita lihat sekarang. Nah, sekarang kita menuju ke tempat bartender itu. Bartender ini sangat spesial sekali. Saya tidak pernah ketemu dua bartender ini di tempat lain selain di dalam kapal ini. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, silahkan ikutin ya.
Oke, halo semuanya. Pasti ada yang tanya, kapal ini masih ada tak permainan atau tempat santai yang bisa kita kunjungin lagi? Jadi hari ini kita akan jalan-jalan santai sambil melihat masih ada banyak tempat tak yang belum pernah kita kunjungin di dalam kapal ini. Dari pengalaman saya, kalau misalnya kita naik kapal ini, kita tidak akan pernah takut kelaparan. Soalnya banyak sekali tempat menyediakan makanan untuk kita makan, dan itu rata-rata semuanya free. Memang sih mereka ada tawarin makanan yang lebih spesial untuk kita makan, tapi kita harus bayar. Tapi menurut saya sih kita sudah sangat cukup sekali dengan makanan yang mereka sediakan yang gratis ini. Kalau siang hari di dalam kapal sih banyak sekali ya tempat untuk kita santai. Dan mereka juga menyediakan banyak sekali minuman teh, kopi, dan cake yang bagus saat kita menikmati pemandangan itu. Bagi orang tua juga disiapin kayak fasilitas aerobik, juga senam sehat di pagi hari. Jadi selain anak muda, anak kecil, orang tua juga bisa menikmati di dalam kapal ini. Jadi kesimpulan saya adalah kapal ini cocok sekali untuk liburan sekeluarga, untuk segala macam usia, baik dari anak kecil sampai orang tua. Oke, mungkin sampai di sini aja part pertama dari video kita ini. Kalau misalnya suka dengan video ini, silahkan tunggu ya, nanti juga ada part 2 lagi. Oke.
Halo semuanya. Hari ini kita kapalnya sudah sampai di Malaysia, tapi sekarang lagi hujan lebat. Jadi kita sarapan dulu, lihat nanti ada sarapan apa aja. Kalau hujannya sudah berhenti, kita nanti baru turun ke Malaysia ya, oke? Rasanya ada sedikit kecewa deh. Ini kan hari pertama kita mau turun, tapi malah hujan. Saat lagi makan, kita terasa hujannya agak reda. Cuman masih tetap ada ya. Jadi terpaksa kita hari ini harus ubah planning kita sebelumnya deh. Planning kita sebelumnya sih ada mau ke beberapa tempat yang ada outdoornya. Cuma masalah cuacanya kayak gini, mau tak mau terpaksa kita hari ini cuma bisa ke satu mall aja. Semoga aja nanti hujannya bisa berhenti ya. Kalau misalnya hujannya berhenti, kita masih bisa ke beberapa tempat yang ada outdoornya. Kalau misalnya hujannya masih terus berlanjut, ya mau tak mau kita ke satu mall itu aja deh. Mallnya masih sepi ya, sekarang mungkin masih pagi, jadi masih belum terlalu banyak pengunjung. Tapi lumayan besar juga mallnya. Sekarang kan lagi kondisi Imlek, jadi pas kita sampai di mall ini kita terasa ya, dekorasinya itu banyak sekali dekorasi yang ada hubungan sama Imlek. Jadi banyak barang seperti pakaian dan sepatu, mereka juga mengadakan promosi Imlek. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan dulu sambil foto-foto, karena dekorasinya lumayan bagus. Sekaligus tunggu hujannya, mana tahu hujannya bisa berhenti. Oh ya, ada satu yang saya lupa. Di sini adalah Klang, Malaysia. Di sini adalah stop pertama dari cruise kita. Jadi menurut saya sih bukan karena tempat sini kurang seru ya, tapi karena hujannya lebat, jadi mau tak mau kita cuma bisa di sini aja. Tapi gak apa-apa deh, kita jalan-jalan dulu di sini. Nanti kalau misalnya lapar, kita baru cari lihat ada makanan apa aja. Sekarang sudah selesai jalan-jalannya di Klang, jadi sekarang kita mau kembali lagi ke cruise. Halo semuanya, sekarang kita sudah sampai di Penang, Malaysia. Hari ini tidak ada hujan, asik. Kita mau jalan-jalan di sana. Mau lihat ada makanan sama tempat apa aja yang buat main-main ya. Oke? Cuaca hari ini beda sama semalam. Ini dari pagi aja sudah terasa panasnya. Tapi lumayan, daripada hujan kita nggak bisa kemana-mana, masih mending panas kita bisa jalan-jalan. Kalau misalnya kita tidak pernah datang Penang, saya sarankan ya kita ambil dulu petanya, biar kita tahu mau kemana aja. Halo, sekarang kita sudah sampai di Penang. Kita mau ke Penang Peranakan dulu. Jadi kita ke sana lihat-lihat dulu ya. Penang Peranakan Mansion adalah salah satu tempat yang harus kita kunjungin kalau kita pengen tahu sejarah tentang Malaysia. Makanya kami pertama kali pilih ke sana dulu, belajar sedikit tentang sejarah Penang, baru lanjut ke tempat lain. Halo, kita sekarang sudah sampai di Penang Peranakan Mansion. Ini adalah tempat untuk nyonya dan baba di zaman dahulu. Jadi kita lihat ya di dalam ada apa aja. Nah, ini adalah Penang Peranakan Mansion. Ini sebenarnya adalah sebuah rumah orang kaya yang bernama Chun Keng Kue. Dia merantau dari Cina ke Malaysia pada abad ke-19. Kemudian dia menikah dengan penduduk asli Malaysia dan mereka disebut dengan nyonya dan baba. Kita bisa lihat ya, interior dari rumah ini sangat mewah sekali. Rumah ini juga sangat besar sekali karena dia terdiri dari 5 gabungan gedung. Saat kita masuk ke dalam, rasanya seperti kita kembali pada saat zaman dulu. Kita juga bisa merasakan bangunannya itu khas Cina sekali dan berpaduan dengan arsitektur Inggris.
Di dalam situ juga terdapat banyak sekali barang-barang antik dari zaman dulu. Jadi kalau misalnya kita tertarik dengan Penang Peranakan Mansion, silakan aja datang sendiri lihat-lihat ya. Soalnya bangunannya itu cukup besar dan barang-barang yang ada di dalam juga cukup unik. Dan bagi yang hobinya foto-foto, terutama cewek, kalau misalnya ada kesempatan datang ke Penang, jangan lupa ya datang ke sini untuk lihat-lihat sambil foto-foto. Dari pengalaman kami sih, kami cukup puas ya dengan hasil foto yang ada di sini, karena warnanya itu cukup terang dan cukup banyak warna, jadi hasil fotonya juga lumayan bagus. Karena waktu kita juga terbatas, jadi kita juga nggak bisa terlalu lama di sini. Jadi sementara kita lihat dulu, nanti kita lanjut lagi ya ke tempat lain. Nah, setelah selesai dari Penang Peranakan Mansion, kita jalan-jalan lagi ya di dalam kota. Sebenarnya di dalam kota ini banyak sekali tempat untuk wisata, tapi karena waktu kita kan cuma 1 hari di sini, jadi mau tak mau kita harus pilih tempat-tempat yang pengen kita kunjungi dulu. Mana tahu suatu hari kita ada kesempatan khusus datang ke Penang untuk wisata, jadi tempat-tempat yang pernah kita skip kita akan pergi lagi. Jadi hari ini kita cuma bisa pilih karena waktu kita terbatas. Sekarang kita mau ke museum yang sangat spesial, namanya adalah Ghost Museum. Jadi kita lihat ya gimana Ghost Museumnya. Ayo. Nah, ini yang kita pilih. Rasanya sih cukup unik ya, namanya Ghost Museum. Jadi di dalam itu ada apa aja kita juga penasaran. Tapi kalau kita lihat dari desain luarnya itu sih rasanya cukup menarik ya. Kalau di Indonesia mungkin ini namanya rumah hantu. Karena ada kesempatan datang ke sini, jadi kita lihat-lihat aja ya bagian dalamnya ada apa aja. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam. Sekarang kita sudah masuk ke dalam museumnya. Ayo kita lihat dalamnya ada apa aja. Ini apa ya? Ayo. Wow, kita sekarang sampai di tempat tampil Chinese ya. Udah sering kita nonton di film ya ini. Wah, mirip sekali lokasinya. Setelah masuk ke dalam, ternyata tempatnya lebih besar daripada apa yang saya bayangkan. Dan hantu yang ditampilkan juga cukup bervariasi. Kalau masalah seram atau tidak ya tergantung masing-masing orang. Cuman kalau misalnya kita ada kesempatan datang ke sini, boleh aja kita coba masuk ke dalam. Soalnya di dalam sini kita bisa sambil foto-foto juga. Jadi lumayan kan ada pengalaman foto-foto sama hantu-hantu yang berada di berbagai tempat. Jadi silakan aja kalian nilai sendiri tempat ini layak untuk dikunjungin atau tidak jika kita datang ke Penang. Gimana Ghost Museumnya? Seru atau tidak? Jadi sekarang kita mau lanjut ke Ice Cafe dan Magic Wand. Ayo! Alasan utama kenapa kita bisa datang ke Ice Cafe karena cuaca di luar itu memang sudah sangat panas sekali. Jadi kita mau cari tempat untuk adem dulu sementara, dan di sebelahnya juga ada Magic Wand. Jadi setelah selesai dari Ice Cafe kita bisa langsung lanjut ke Magic Wand. Konsep dari ruangan ini adalah bersalju dan dingin, jadi seolah-olah kita makan di kutub. Jadi rasanya pas banget kita istirahat sebentar di sini untuk menghilangkan rasa panas yang berada di luar. Di bagian paling dalam kafe ini ada bangunan iglo dan polar bear. Hal ini membuat kita agar merasa kita seperti orang Eskimo saja yang berada di kutub. Di sini juga ada sebuah boneka salju raksasa. Jadi secara keseluruhan tema dari Ice Cafe ini cukup unik dan bagus. Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan jika kita datang ke Penang. Dan satu hal lagi tidak kalah penting adalah jika bagi cewek-cewek yang hobinya foto, di sini juga terdapat spot-spot yang bagus untuk kita foto.
Oke, setelah kita istirahat di Ice Cafe dan badan kita juga sudah adem kembali, nah sekarang kita lanjut lagi ke Magic World. Pengalaman saya pertama kali masuk ke Magic World adalah kita langsung tersesat di labirin cermin dan susah sekali untuk mencari jalan keluarnya. Dan setelah berusaha dengan keras, akhirnya kami bertiga bisa ketemu jalan keluar dari labirin cermin tersebut. Di sini sebenarnya ada beberapa spot yang bagus untuk ambil foto. Jadi bagi yang ada minat silakan datang sendiri untuk mengambil foto ya. Di dalam sini juga ada beberapa permainan magic yang bisa kita mainkan. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang hobinya jadi pesulap, silakan aja datang di sini coba-coba magicnya ya. Salah satu yang unik di sini adalah gambar-gambar yang ada di tembok bisa kita jadikan sebuah animasi jika kita mendownload sebuah apps. Nah, di sini nanti kita kasih contoh ya, sebuah animasi yang kita ambil dari tembok-tembok itu. Jadi kalau misalnya ada yang berminat dengan yang lain, bisa aja datang sendiri untuk mengambil gambarnya. Nah, di sini bisa kita nilai sendiri deh. Magic World ini bisa jadi salah satu tempat wisata tak jika kita datang ke Penang. Di dalam sini mereka juga siapin banyak souvenir yang bisa kita beli. Jadi kalau misalnya kita tertarik dengan sulap, bisa aja kita beli beberapa souvenir untuk kita belajar atau kita jadikan oleh-oleh untuk kawan kita. Setelah selesai dari Magic World ini, waktu kita kayaknya sudah agak sore. Jadi mungkin kita lihat-lihat dulu ada tempat yang agak dekat tak bisa kita kunjungin. Kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin kita akan kembali lagi ke kapal. Oke, sekarang kita sudah selesai jalan-jalan di Malaysianya. Sekarang kita mau balik lagi ke kapal dan lanjut lagi ke tempat lain, oke? Halo semuanya, kita sudah sampai di Phuket, Thailand. Hari ini kita ada ambil lentur yang ada di kapal. Jadi nanti kita lihat ya lenturnya itu seru atau tidak. Ayo. Nah, setelah selesai makan, kami mulai turun dari kapal. Karena di Phuket tidak ada pelabuhan untuk kapal besar, jadi mau tak mau kami harus pindah ke kapal kecil. Tapi lumayan sih menurut saya, kita bisa lihat kapal ini dari sudut yang agak berbeda. Ternyata kapal ini besar sekali ya. Oh ya, di sini ada sedikit yang mau saya jelaskan. Soalnya menurut saya sih lumayan penting sih. Kalau misalnya kalian ada naik kapal ini, biasanya di dalam kamar kalian itu ada dikasih katalog yang namanya Cruise Compass. Menurut saya sih Cruise Compass ini lumayan penting. Jadi di sini mau saya ingatkan. Soalnya semua acara yang akan diadakan dalam kapal ini semuanya ada ditulis dalam Cruise Compass itu. Di situ juga ditulis jelas baik jam berapa, di mana, dan acara apa yang akan mereka adakan. Jadi kalau misalnya kita pilih mau ikut acara apa aja, jadi kita tinggal lihat di mana posisinya dan jam berapa, kita tinggal pergi aja. Sayang kan kalau misalnya kita udah bayar mahal-mahal naik kapal ini, kita tidak tahu acaranya di mana dan kapan, jadi kita tidak bisa ikutin acara apa-apa. Jadi percuma dong kita udah capek-capek bayar mahal naik kapal ini. Acaranya tiap hari beda-beda, jadi Cruise Compassnya juga tiap hari ada diganti baru. Jadi jangan lupa ya, kita tiap hari harus ngecek Cruise Compassnya itu. Satu lagi yang tidak kalah penting menurut saya adalah SIPAS kita. Biasanya sebagian besar acara mereka ada minta kita tunjukkan SIPAS kita. Jadi saran saya sih sebaiknya kita mau kemana aja kita bawa SIPAS kita. SIPAS itu fungsinya udah kayak KTP di dalam kapal ini. Dan satu lagi fungsi SIPAS adalah dia juga sebagai alat pembayaran selama kita ada di dalam kapal. Jadi kalau misalnya kita ada kredit card, kita daftar dulu sebelum kita naik kapal ini. Jadi selama di kapal, semua transaksi kita akan secara otomatis dipotong dari kredit card yang kita daftar. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak mau daftar kredit card kita juga bisa, tapi kita harus bayar secara cash sebelum kita turun dari kapal ini. Tapi saran saya sih sebaiknya kita daftar dulu kredit card kita ya. Soalnya takutnya pas kita mau turun dari kapal, antriannya panjang sekali, jadi percuma kita akan habis banyak waktu pada saat kita mau melunasi hutang kita. Oke, itu adalah sedikit tips dan saran saya masalah tentang Cruise Compass dan SIPAS kita. Dan kita kembali lagi, sekarang kita mau mulai acara kita hari ini. Oke, sekarang kita sudah sampai di Phuket, Thailand. Jadi tur kita akan mulai sekarang.
this is exactly where we are, ladies and gentlemen, at Patong Beach here. We are on the west coast of Phuket. And from here, it takes about 20 minutes only to get to Karon Beach, where we're gonna make a quick stop and then we take a picture. Setelah penjelasan panjang lebar dari guide kita tentang perjalanan kita hari ini, akhirnya bus kita juga berangkat. Sekarang kita mau menuju ke Karon Beach. Katanya sih pantai ini bagus, jadi kita lihat-lihat dulu sampai di sana pantainya bagus atau enggak. Terus terang aja kata orang sih Phuket ini mirip ya sama Bali, tapi saya sendiri sih tidak pernah ke Bali. Jadi menurut kawan-kawan sekalian yang pernah ke Bali, kira-kira mirip tak ya Phuket ini sama Bali? Menurut guide kami sih katanya tempat pelabuhan kami menuju ke Karon Beach itu tidak jauh, sangat dekat. Jadi setelah sampai di sana kita lihat-lihat dulu ya pantainya itu gimana. Tur kami hari ini sih tidak ada acara untuk main air ya. Jadi sampai di sana mungkin kita cuma foto-foto aja. Habis itu kita akan menuju lagi ke tempat lain. Soalnya ini juga pertama kali kami datang ke Phuket dan kita juga cuma bisa 1 hari aja di sini. Sayang kan kalau semua waktunya kita pakai untuk main air aja di satu pantai. Jadi kami lebih memilih tur yang membawa kami ke beberapa tempat untuk lihat keadaan Phuket itu gimana. Kalau misalnya cocok dan ada kesempatan lagi, mana tahu kita bisa khusus datang lagi ke Phuket untuk berwisata. Halo, sekarang kita sudah sampai di pantainya. Pantainya kelihatannya bagus sekali, tapi ramai ya. Banyak orang-orang bule. Bulenya banyak sekali. Wah, kita lihat. Ada yang lagi berenang, lagi jemur, lagi santai. Banyak sekali. Cuacanya lumayan panas, tapi masih bagus. Setelah selesai foto-foto, kita kembali lagi ke bus. Sekarang kita mau menuju ke tempat wisata yang kedua. Mau tahu kita wisata kemana aja? Silakan ya ikuti terus video ini. Halo semuanya, kita sekarang sampai di kuil yang paling tua di Phuket. Jadi sekarang kita lihat ya di sini ada apa aja. Ayo. Nama kuil ini adalah Wat Chalong. Kuil ini adalah tempat yang wajib kita kunjungin jika kita datang ke Phuket. Selain menjadi kuil yang tertua, kuil ini juga merupakan kuil yang paling besar yang ada di Phuket. Kuil ini dibangun pada tahun 1837. Kuil ini juga merupakan kuil yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan pada saat mereka datang ke Phuket. Pertama kali saya masuk ke dalam kuil ini, yang saya rasakan adalah kemegahan, karena semua bangunan dari kuil ini bernuansa keemasan. Saat kami sampai di kuil ini, rasanya masih pagi, jadi tidak begitu banyak wisatawan yang ada di sini. Jadi saat kita mau foto-foto di kuilnya itu atau kita mau masuk ke dalam kuilnya itu tidak begitu antri. Jadi bagus kalau kita datangnya agak pagi ya. Kuil ini sebenarnya dibangun untuk 2 biksu, yaitu pertama Biksu Luang Por Chang dan Biksu Luang Por Cheng. Menurut cerita, kuil ini dan para biksunya itu memegang peranan penting dalam pertempuran melawan pemberontakan Anye pada tahun 1876. Saat itu adalah pada masa pemerintahan Raja Rama kelima. Itu adalah sedikit cerita tentang sejarah kuil ini. Wat Chalong terletak di Tampol Chalong atau di Kecamatan Chalong, tepatnya di distrik Muayan, Phuket. Di sini ada sedikit saran dari saya. Walaupun ini adalah tempat wisata, tapi gimana pun ini tetap adalah tempat ibadah. Jadi kita tetap harus menghormati ini adalah sebuah tempat ibadah. Selain pakaian kita harus sopan, kita juga harus melepaskan alas kaki kita jika kita mau masuk ke dalam kuil tersebut. Di dalam kuil ini kita juga bisa menemukan beberapa peninggalan tulang biksu pada zaman dahulu.
Nah, di dalam kuil ini juga ada sebuah patung Buddha yang sangat identik sekali dengan Thailand. Patung ini adalah Buddha yang memiliki 4 sisi. Patung Buddha 4 sisi ini sangat terkenal sekali di Thailand. Kita bisa melihat masing-masing sisi itu memiliki arti masing-masing. Nah, kita kembali lagi ke masing-masing. Jika kalian datang ke Phuket, apakah kalian pengen datang ke kuil ini? Soalnya kuil ini adalah kuil yang paling tua di Phuket. Jadi, apakah kalian tertarik dengan kuil ini? Kalau misalnya ada yang datang ke Phuket dan tertarik dengan kuil ini, silakan aja datang ke kuil ini untuk lihat-lihat dan sambil foto-foto ya. Kalau misalnya ada yang tidak tertarik dengan kuil ini, gak apa-apa deh. Saya rasa di Phuket masih ada banyak tempat wisata lagi. Di sini saya hanya memberikan sedikit pengalaman saya datang ke kuil ini. Jadi kembali lagi ke masing-masing orang ya. Oke, karena waktu kami di sini juga tidak terlalu lama, jadi setelah foto-foto dan lihat-lihat lokasi di sini, kami mungkin akan lanjutkan lagi ke perjalanan berikutnya. Kalau misalnya ada yang masih tertarik dengan Phuket, silakan ikutin terus ya video ini. Nah, setelah pergi ke beberapa tempat, sekarang sudah waktunya makan siang. Kita sekarang sampai di sebuah mall. Mau tahu mallnya itu mall apa? Nanti aja ya, karena sekarang kita sudah kelaparan. Kita mau cari makan dulu ya. Jadi sebelum melanjut ke perjalanan yang lebih jauh, sekarang kita mau isi perut dulu. Kita sekarang ke food court-nya aja dulu ya. Terus terang aja, walaupun ini pertama kali saya datang ke Phuket, tapi sebelumnya saya sudah datang beberapa kali ke Thailand. Jadi soal makanan sini saya juga sudah lumayan tahu. Tapi bagi saya kayaknya datang ke Thailand yang terutama kita harus cari makanan tom yumnya. Karena di Thailand kan tom yum lumayan terkenal juga. Biasanya kata orang kalau misalnya kita ke suatu tempat kita tidak begini begitu berarti kita sama dengan tidak pergi ke sana. Jadi kalau misalnya kita datang ke Thailand kita tidak ada makan tom yum berarti sama dengan kita tidak ada datang ke Thailand. Itu sih cuma menurut saya. Kalau yang lain sih gimana saya kurang tahu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Setelah selesai makan, kita akan shopping dulu di mallnya. Mall ini namanya adalah Jungdelong. Sebenarnya ini adalah gabungan dari beberapa mall. Dan mall ini juga dibagi menjadi indoor dan outdoor. Menurut saya sih agak unik sih. Jadi bagi yang hobinya foto-foto, saya rasa mall ini nggak bakal dilewatin deh kalau misalnya kita datang ke Phuket. Lagian mall ini adalah mall terbesar di Phuket. Jadi nggak mungkin lah kalau misalnya kita datang ke Phuket kita tidak jalan-jalan ke mall ini. Tapi selain makanan dan tempat untuk foto, saya rasa sih barang-barang yang ada di mall semuanya rata-rata sih sama. Dan saya rasa mungkin kita akan jalan-jalan sebentar di mall ini dan kita akan teruskan ke tempat berikutnya. Sebenarnya di dalam tur ini kami juga ada pergi ke satu tempat yang ada jual permata. Tapi sayang sekali di sana tidak bisa syuting, jadi saya tidak bisa menampilkan videonya di dalam sini. Sebenarnya kita juga ada pergi ke satu tempat yang jual snack, tapi setelah saya lihat tempat itu sih nggak terlalu spesial ya, jadi nggak saya masukkan juga ke dalam video ini. Dan menurut saya tempat berikutnya adalah tempat paling menarik dalam video kali ini. Dan ingat ya, ikuti terus video ini. Halo semuanya, sekarang kita mau pergi lihat show cowok yang sangat cantik. Show ini sangat direkomendasi sekali ya kalau kita datang ke Phuket, Thailand. Nanti kita lihat ya apa aja show-nya. Nah ini dia, nama show-nya adalah Simon Cabaret Show. Saya rasa sih show kayak gini sih menjadi salah satu daya tarik yang ada di Thailand ya. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran dengan cowoknya ada seberapa cantik, ikutin aja terus video ini. Sebelumnya kita masuk ke dalam dulu. Lihat desain interior yang ada di dalamnya itu bagus atau enggak ya. Setelah kita masuk ke dalam, saya rasa kita semua bisa lihat bagian dalamnya itu cantik sekali. Tapi sayang sekali ya, show-nya itu tidak bisa disuting. Tapi gak apa-apa deh, jangan kecewa dulu ya. Walaupun show-nya itu tidak bisa kita tampilkan, tapi orangnya bisa kita tampilkan. Jadi kalau misalnya bagi ada yang penasaran dengan orangnya itu seberapa cantik, ikutin terus ya video ini. Tapi bagi yang penasaran dengan show-nya itu, silakan ya datang sendiri ke Phuket ya, dan lihat sendiri show-nya itu gimana. Nah sekarang lihat sendiri ya, cowok itu seberapa cantik. Saya rasa sih sebagian ada yang cantik sekali ya, bahkan lebih cantik daripada cewek biasa. Jadi kalian lihat-lihat sendiri ya, gimana menurut kalian itu cantik atau tidak. Di sini setelah selesai show-nya, mereka semuanya tunggu di luar. Jadi bagi yang tertarik dan mau foto dengan mereka, silakan aja foto. Cuman kita harus bayar. Biayanya adalah 100 baht. Jadi kita tinggal pilih aja, kita lebih tertarik dengan yang mana. Jadi kita bisa dekatin
foto bersama dan habis itu baru kita bayar. Kalau saya sendiri sih tidak dikasih foto ya sama anak saya, jadi saya tidak bisa menampilkan waktu saya foto dengan mereka, sorry ya. Nah, setelah kita selesai lihat show ini, kondisi juga sudah malam, jadi sekarang kita harus kembali lagi ke kapal karena kapalnya sudah mau berangkat juga. Jadi setelah jalan-jalan 1 hari, menurut saya sih Phuket itu lumayan bagus. Cuman sayangnya waktu kita juga cuma 1 hari, jadi nggak bisa ke banyak tempat juga. Jadi gimana menurut kalian? Bagi yang tidak pernah ke Phuket, tertarik tak datang ke Phuket untuk wisata? Dan gimana menurut kalian? Tertarik tak foto-foto sama cowok-cowok yang sangat cantik itu? Ingat loh, kalau misalnya kalian datang ke sini, mereka lagi tunggu kalian untuk foto-foto bersama loh. Jadi saya rasa mungkin sampai di sini aja tur Phuket kita kali ini, dan sampai di sini juga tur cruise kita kali ini. Jadi kalau misalnya ada yang suka dengan video kita, silakan subscribe dan like ya. Mungkin ada kesempatan lagi kita akan membuat sebuah vlog lagi di tempat yang lain. Jadi oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.